Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Perkenalkan, nama saya Ibnu Ilmansyah. Eh, saya mahasiswa dari program studi S1 Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Semarang dengan NIM 230508063. Pada kesempatan di video kali ini saya akan membagikan tutorial ataupun eh, semacam simulasi untuk kita membuat diagram atau chart psikometrik. Nah, dengan adanya video ini juga saya ingin membuatkan ini tugas untuk memenuhi dari mata kuliah mesin pendingin. Baik, pertama-tama sini saya juga mempunyai contoh atau masalah kasus yang akan kita selesaikan. Eh, Baik. Nah, oke. Di sini saya memiliki contoh eh, udara di dalam ruangan dengan kondisi awal 1 derajat Celcius, suhu bola atau suhu bola keringnya atau dead bulb dan kelembaban relatif itu sebesar 80%. Dipanaskan hingga suhu bola kering mencapai 40%. Jadi bisa untuk masalahnya itu di sini disuruh menentukan suhu bola basah, titik embun, kelembaban relatif, serta panas total yang ditambahkan ke udara dalam ruangan tersebut. Jadi untuk simulasi yang pertama ini kita akan menghitung dari titik awal atau kondisi awal. Jadi nanti jika titik awal ada, berarti nanti ada titik akhir atau kondisi akhir. Nah, untuk deskripsi singkatnya, untuk di titik awal itu nanti temperatur kurang lebih 1 derajat Celcius. Terus absolute humidity-nya itu kurang lebih 3,2 sekian gram per kilogram. Dan relatif humidity-nya sebesar kurang lebih 80%. Jadi nanti kita naikkan sebesar 80%. Untuk entalpi sendiri kurang lebih itu nanti di 9,18 kilojoule per kilogram. Untuk weld bulb temperatur ya itu kurang lebih min 0,1413 derajat Celcius, dan dew point temperaturnya kurang lebih min 1,714 derajat Celcius. uh, jadi langsung saja kita masuk ke simulasinya. Nah, simulasi kali ini di sini saya akan menggunakan web dari Luigi Serio untuk mensimulasikan chart atau grafik diagram psikometriknya. Ini saya ketik Luigi Serio psikometrik, langsung enter. Nah, ini data sendiri, langsung aja klik. Baik, untuk tampilan awalnya seperti ini.
sedikit saya jelaskan bagaimana pembacaan dan juga uh, kita mengaturnya untuk menyesuaikan dengan seperti contoh tadi kayak temperatur ataupun absolute humidity-nya. Nah, di sini kita udah ada tiga ya di sini kelas 3 dan terus di sini tuh pembacaannya. Ini ada result ya. Nah, untuk kita mengatur temperatur sendiri, kita bisa atur di bagian bawah ini. Nah, ukurannya pakai bagian bawah dengan cara misal kita mau dari 0. Nih, kita sesuaikan dari 0. Nih, terus nah, 0 menuju ke 5 ini 1 2 3 4 5. Jadi misal tadi 1 derajat. Nah, 1 derajat. Seperti itu. Kalau misal mau langsung 5 bisa. Nah, 5 derajat. Terus untuk yang bagian samping kanan ini itu absolute humidity. Jadi ini tuh mengatur gram kilogramnya. Nah, jika kita mau mengatur misal di titik awal 5 terus di tadi ininya sebesar 80% dan absolute humidity-nya itu 3,2. Nah, kalau misal ini terus kita naikkan sedikit demi sedikit agar absolute humidity itu relatifnya itu agar 80%. Oke, ini udah berubah ya. Terus untuk dari entalpi, nah kita ambil contoh misal 40 ini. Nah, ini 40 ya, langsung berubah sama kan ini. Jadi seperti itu untuk mungkin saya jelasin sedikit tentang pembacaannya. Nah, untuk kita masuk mulai ke simulasi dari percobaan contoh yang tadi sudah kita baca, kita lihat dari tadi saya pembacaan di 1 derajat Celcius untuk ke atas. Nah, ini mungkin agak memudahkan ya. Ini ada ya pilihan misal kalian lebih ingin lebih dekat, maksudnya lebih jelas, kita bisa lari ke setting. Nah, setting nanti kita langsung menuju ke di axis absolute humidity. Nah, di axis type ini dari linear. Nah, ada dua pilihan, linear atau log. Nah, kalian coba buka log. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Jadi gambarnya kayak lebih lebih besar lah ya. Nah, untuk di pembacaan ini kita bisa lihat tidak bisa setengah. Jadi mungkin akan ada settingan agar ngukurnya itu lebih akurat. Kita buka lagi setting. Nah, kita masih terbuka di absolute humidity tadi ya, axis absolute humidity. Saya di percobaan kali ini akan menggunakan linear. Nah, di percobaan linear ini akan saya ubah agar lebih akurat, agar lebih enak lah. Terus langsung klik di automatic ini ya, ada dua pilihan, automatic ataupun manual. Saya buka manual. Nah, untuk ukuran yang akan saya masukkan di secondary graduation ini akan saya ubah dari 1 itu menjadi 0,00 ya, dan ganti 0,01. Untuk primary graduationnya masih tetap oke yang hilang. Nah, tampilannya berubah. Terus kita lanjut untuk ke kita lanjut untuk mencoba dari contoh tersebut. Kita bakal buka tadi, baca lagi. Nah,
Em, untuk temperatur itu kurang lebih 1 derajat Celcius. Kita bakal atur 1 derajat Celcius. Nah, 1 derajat ya. Kita naikkan tadi 80%. Ini 80,41 ya. Bentar, kita bikin lebih sedikit. Ini agak cukup susah. Bentar, ini 78,44. Kita bakal lihat dulu apakah sudah menuju nih. Kurang lebih absolute humidity-nya kurang lebih 3,2. Di sini 3,180. Relatifnya ini 80%, itu 78,44. Terus entalpi 9, mungkin kita bakal naikkan lagi sedikit. 3,2 terus 80,41 918 5 14. Oke, mungkin kurang lebih ini. Jadi untuk hasil di sininya itu temperaturnya sudah sesuai 1 derajat Celcius. Terus absolute humidity-nya 3,260 gram per kilogram. Terus relatif humidity-nya sendiri 80,41%. Kita anggap saja karena kan kurang lebih 80%, jadi ini kita anggap 80%. Terus entalpinya kita anggap 9,2. Nah, sudah itu. Terus Wilbur sendiri ada min 0,1529 derajat Celcius. Terus Delbeb temperatur itu negatif 1,760 derajat Celcius dan density-nya 1,281 kg per. Terus kalau misal setelah itu kita sudah menemukan di 1 derajat Celcius. Nah, untuk nanti kita bisa menghitung total perpindahan itu, karena kan dari 1 derajat nanti ke 40 derajat. Nah, kita disuruh untuk menghitung dari berapa sih ya tarifnya. Nah, jadi kita itu nanti disuruh menghitung total panasnya dengan kita bisa menghitung dengan cara kita naikkan ke suhu temperatur 40 derajat Celcius. Nah, nantinya entalpinya ini dikurangi dan dengan entalpi hasil di 1 derajat Celcius. Nah, sekarang kita coba ke eh, ke 40 derajat. Nah, nanti kita sesuaiin agar absolute humidity-nya itu seperti ini. Nah, untuk itu kalian bisa catat. Ini saya catat dulu.
bisa catat ya, nanti dijumlahkan atau dikurangi. Baik, setelah itu kita ubah ke 40 derajat Celcius. Langsung tarik ke 40 derajat Celcius, ke 40 ini. Nah, kita sesuaiin dulu agar sama. Jadi tarifnya 3. Oh, bentar. Absolute humidity ya, maaf. Absolute humidity-nya besar 3260. Nah, udah. Jadi kita lihat ya, absolute humidity-nya sama. Tadi udah saya catat nih, sama ya, titik awal. Nah, apa sih yang nanti bakal di jumlah? Nah, itu dari entalpi. Sekarang karena tadi belum catat, kita skip dulu, kita catat yang titik akhir. Nah, untuk titik akhir kita bakal mencatat entalpi ya. Maaf, ini bukan entalpi. Titik akhir itu kita yang perlu itu entalpinya, karena kita harus menghitung total panasnya. Entalpinya besar 4864. Kita kembali lagi ke yang 1 derajat, sesuaiin tadi. Nice, 3260. Oke. Di sini entalpinya besar 9,165. Oke, setelah itu kita akan masuk ke kalkulator. Kita akan buka kalkulator. Oke. Nah, melihat tadi berarti di titik akhirnya, titik akhir ini 48, kita masukkan 48,64, terus dikurangi 9,165 ya. Kita bakal lihat, kita catat, dan hasilnya yaitu 39,475. Jadi kesimpulannya, untuk total panas dari 1 derajat ke 40 derajat Celcius itu dengan relatif humidity-nya itu 80%, maka hasilnya 39,475. Baik, mungkin itu saja pembahasan di video kali ini, dan mungkin banyak salah kata maupun salah penjelasan sedikit. Saya minta maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.